rusak kalau ada 3 perkara ini. Yang pertama adalah faqihun fajirun, yaitu ahli fikih yang durhaka. Yang kedua imam yang zalim, wa imamun jahilun, imam yang zalim, wa mujtahidun jahilun, dan ahli pengambil hukum yang jahil, yang bodoh, tidak mengerti masalah agama. Ini disebut sebagai afat, bencana agama. Jadi agama itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaganya agama itu lewat Al-Qur'an dan hadis. Bahkan Allah sendiri berfirman, "Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya saya menurunkan Al-Qur'an, zikir itu amalnya pada Al-Qur'an. Dan saya lah yang akan menjaga tentang keautentikan Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, sunnahnya Rasulullah SAW, tamassakum lam tadillu bihi abada. Oleh karenanya agama itu akan terus lestari, agama itu akan terus ada dan tidak rusak kalau yang menjaga agama itu benar. Kalau yang menjaga ini benar, maka satu di antara penyebabnya Allah mengakhiri hari-hari yang ada di dunia ini adalah, pertama, tandanya adalah mautul alim. Orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli agama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah mencabut para alim, para ahli-ahli agama, maka orang-orang yang seperti kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis. Gak bisa lagi memaknai Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis dengan baik dan benar, sehingga kita tersesat. Disitulah terjadinya hari kiamat atau rusaknya agama. Jadi para ulama ini berperan penting agar kita bisa memahami masalah agama. Ya, jadi dipahami dulu itu bahwasanya para ulama ini Allah jadikan sebagai penjaga dia. Jadi kalau mohon maaf, kalau ada lurah mati, camat mati, atau wapres, presiden, gubernur mati, itu mudah sekali mencari, mudah. Tapi kalau alimil ulama yang mati, maka jangankan 1 hari dapat, 100 tahun belum tentu ada. Yang pertama, kita pernah punya ulama Betawi, namanya Kiai Syafi'i Adhani. Kiai Syafi'i Adhani itu beliau itu terkenal luar biasa. Kealimannya, keilmuannya itu terkenal sampai bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Padahal beliau SR-nya nggak tamat. Ngajinya itu dari majelis taklim ke majelis taklim. Kecilnya dia tinggalnya di musola, dari majelis taklim ke majelis taklim. Dari itu ada di Mujawizah. Mujawizah mana ya? Bintaro itu ya. Tapi Jakarta itu, Jakarta Utara. Dia Syafi'an. Bahkan orang-orang menyebutnya sumur yang tak pernah kering. Kalau sumur kita kalau kering tinggal pakai tangan terus. Sumur yang tak pernah kering. Kenapa disebut sumur yang tak pernah kering? Karena ketika orang punya permasalahan agama, bertanya kepada beliau, pasti mendapatkan jawaban yang pasti. Dari mulai yang paling susah sampai paling remeh. Di rumah saya itu ada bukunya, Pak. Beliau itu pernah ikut, beliau itu pengasuh radio namanya Cendrawasih. Masih dengerin radio RKN, radio Pariwan gitu. Terus radio radio itu mana untuk mau Reno yang ngaji radio Asyafi'iyah, radio Al-Qadiriyah. Kalau sekarang kan adanya hasil gitu ya, adanya Roja gitu. Dulu ada RKM radio manis, yang dulu ada Pak
yang ngasuh radio namanya Radio Cendrawasih. Di Radio Cendrawasih itu pelajarannya fikih, tanya jawab, sehingga tanya jawab yang dia jawab dengan referensi. Jadi jawabnya nggak sembarangan tuh. Kalau ulama itu jawabnya nggak sembarangan. Jawabnya pakai referensi, jawabnya pakai ilmu, jawabnya pakai dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan juga kitab-kitab kuros, kitab-kitab tinggalan para ulama. Sehingga dia tulis jadi buku namanya 100 Masalah dalam Islam. 100 Masalah dalam Islam. Itu ternyata dia tulis sampai 7 jilid. 7 jilid besar, 100 masalah, berarti kalau 7 berarti 700 masalah itu pembahasan Cendrawasih. Dan ketika saya baca panjang, memang jawabannya bukan jawaban ecek-ecek, jawabannya jawaban yang sangat luar biasa. Dicabut beliau dari alam dunia, maka banyak orang yang kehilangan alim ulama. Banyak orang yang sama sekali, ya Allah, kita bagaimana ini yang mendampingi kita. Itu menunjukkan bahwasanya ulama itu adalah penjaga Al-Quran dan hadis yang benar. Kenapa? Kalau tidak ada ulama seperti beliau, tidak ada kiai seperti beliau, tidak ada orang yang alim dalam masalah tindakan seperti beliau, mungkin kita tidak akan bisa memahami Al-Quran. Jangan sombong. Kadang-kadang kan kita sombong luar biasa. Bagaimana kalimat sombongnya begini, kalimat sombongnya. Kita mah gak usah ikutin ulama, gak usah ikutin kiai, gak usah ikutin ustaz. Langsung aja ke Al-Quran, langsung aja ngambil hadis. Dan pemahaman Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dibumikan, tidak bisa kita dapatkan informasi lebih baik kecuali kita mendapatkan keterangan dari ulama. Contoh, sholat sampai botak itu paku pun nggak akan ketemu nama-nama sholat dalam Al-Quran. Nggak akan tahu kita. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh. Nggak ada itu dalam Al-Quran. Al-Quran itu namanya bayan ilahi, penjelasan Allah. Allah itu ngasih informasi sama kita. Pak, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu namanya bayan ilahi, keterangan Allah, keterangan Tuhan. Tapi Allah itu nggak bisa menjelaskan, nggak bisa tidak menjelaskan sholat itu jenisnya, namanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu nggak ada. Bapak cari dari mulai ayat pertama surat Al-Baqarah sampai terakhir surat An-Nas. Kalau memang banyak sering khatam, tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama sholat. Nggak ketemu. Baru setelah adanya Rasulullah SAW terutus sebagai Nabi dan Rasul Mursalin, maka beliau menyampaikan yang namanya Bayan Nabawi. Bayan Nabawi ini kita kenal dengan namanya Ka'ab. Jangan nanti patuh sama ulama. Ulama kan manusia, bisa salah juga. Hati-hati ngomong kayak gitu. Memang betul ulama itu manusia, tempat salah juga, tempat lupa juga, tempat bikin dosa juga. Tapi perbedaannya beliau itu punya orang, dia punya ilmu. Jadi walaqad karramna bani Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan Allah alaih untuk sujud kepada manusia. Alasan cuma satu, walaqad karramna bani Adam bil ilmi wat tuqa. Allah memerintahkan iblis untuk sujud, memuliakan anak turunan Adam, anak turunan manusia, lantaran ada dua perkara, satu ilmu, dua takwa. Jadi kalau kita punya ilmu, punya ketakwaan, maka kita wajib dimuliakan. Maaf ya, Bapak boleh lihat ini penghormatan dunia, dan sebenarnya tidak ada kiai, tidak ada ustaz yang pengen hidup itu kan. Karena sebenarnya itu penyakit. Kalau dari dia nggak punya ilmu, baru Allah bahkan lebih sesat, lebih rendah daripada binatang. Orang nggak punya ilmu bahaya. Bapak ingat tidak? Bapak ingat tidak? Sabda Rasulullah ini ngomong begini, man arad dan dunia, fa'ali juga. Siapa yang pengen hidup dunianya nyaman, pengen dunianya bagus, fa'ali bil ilmi, maka harus punya ilmu. Ilmu punya, ilmu masak sayur, ilmu menggali air dan sebagainya, itu biji itu punya ilmu, punya ilmu. Nanti
Grab dan lain sebagainya juga ilmu. Nyetir aja juga ilmu. Pak, kalau nyetirnya enak, bawa supirnya enak, dipakai terus orang. Kalau jujur, pakai terus. Itu ilmu dunia. Jadi kalau kita mau dunia itu harus punya ilmu, nggak boleh gak punya ilmu. Waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau bapak pengen akhiratnya sukses, aidakhulal jannah, maksudnya masuk surga, harus betul-betul punya ilmu. Nah, salah satu bapak pengen masuk surga itu ngaji kayak begitu. Biar punya ilmu agama, sholatnya benar, ibadahnya benar. Itu sini ulama yang benar itu. Wa minal adawa ila. Jadi sini ulama yang pertama itu. Jadi kalau ada orang tuh kita saya pemerintah kita ada baik, tapi juga ada tidak baik. Baiknya tadi kan bisa memang cenderung. Maka saya bantu. Memang ini hadis Rasulullah yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Saya hanya membaca, saya hanya memberikan keterangan sedikit, misalnya sedikit. Ya semua hal-hal begitu. Oleh karenanya kita yang orang waras nih, kita waras menjadi waras. Orang-orang yang ahli hukum agama memainkan. Sebenarnya Pak, kalau guru saya dulu Mbah Maimun itu membaca, ini saya ngajinya sama Mbah Maimun. Mbah Maimun itu membaca Fathul Fajirun itu bukan hanya ahli fikih, tapi ahli hukum yang main-mainin hukum. Ya, kejaksaan mainin hukum, benar kan? Nah, terus apa mahkamah mainin hukum? Ya bisa ditinjau ulang, bisa ini ulang kan itu yang bermasalah. Sehingga kadang-kadang hukum itu selalu bermasalah kepada orang-orang kecil, tapi kalau orang besar itu mudah saja dipaksa. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke, baik. Kira-kira ada pertanyaan silakan. Punya sifat kurang. Apa sih sifat kurangnya? Wanita itu kadang-kadang kalau lagi mens itu cara ngambil kesimpulan itu salah, pusing dan sebagainya. Itu pernah sih. Menstruasi itu termasuk sifat nafas. Yang kedua, wanita itu biasanya bukan pakai akal pikiran, tapi pakai perasaan. Lagi jadi hakim nih, datang tutup orang, memutuskannya bukan pakai akal pikiran, pakai perasaan. Ditimbang, aduh kok saya perasaan saya tidak enak, perasaan saya baru saya ini dan sebagainya, sehingga wanita itu tidak diperkenan dalam tapi selagi kita ini pakai hukum yang bukan hukum agama, bukan hukum Islam. Kita itu Undang-Undang Dasar 1945, KUHP kan gitu ya. 1945. Maka tetap aja, mohon maaf, kalau wanita itu sudah menopause, tapi makmumnya laki-laki nggak boleh. Ya kalau itu sih, kalau di Indonesia sih boleh aja. Kalau di Indonesia sih boleh aja. Indonesia kan. Makanya memang di Arab itu nggak wadi. Ingat nggak? Namanya Aminah Wadud. Aminah Wadud itu khutbah Jumat. Jadi melegalkan Jumatan bagi wanita. Ya memang boleh Jumatan, tapi sunnah bagi wanita. Tetap petugas harus dapat dia jadi petugas seperti sholat dia imamin, dan dia menyatakan nggak apa-apa jadi imam bagi laki-laki karena emansipasi. Luar biasa, ini menunjukkan keilmuan yang sangat. Jadi wanita itu kenapa tidak bisa dijadikan imam secara permanen, secara tetap? Karena wanita itu punya sifat kurang, sifat nakes. Sedangkan laki-laki itu tidak punya sifat nakes. Tidak ada laki-laki itu mens, itu kan. Ada laki-laki itu selamanya sholat, selamanya boleh sholat. Itu lah yang menjadi